إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. La haula wala quwwata illa billah. Dalam ilmu tasawuf diartikan tidak ada daya yang mampu menghindarkan manusia dari tindak durhaka dan dosa. Wala quwwata, yaitu dan tidak ada kekuatan yang mampu mendorong manusia untuk berbuat baik, berbuat amal ibadah. Illa billah bermakna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarikan nafas kita, setiap gerak anggota badan kita, baik di dalam menjalani aktivitas-aktivitas duniawi ataupun amal-amal ibadah itu sendiri, itu semua tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan dorongan yang hati yang membuat seseorang berniat untuk melakukan amal ibadah, itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tanpa pertolongan Allah ibarat bumi tanpa sinar matahari. Tanpa matahari bumi akan gelap, bumi bisa terang karena adanya matahari. Begitu pula manusia bisa terlihat hebat, bisa terlihat pandai, terlihat cemerlang, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongannya, manusia kembali kepada tabiatnya yang serba lemah, hina serta tak mampu berbuat apa-apa. Terkadang kita mengunjungi rumah sakit, terdapat beberapa saudara kita yang sakit di sana. Bayangkan itu kita pada saat terlentang di atas rumah sakit, sekedar untuk mengunyah saja tidak mampu, apalagi untuk bangun dan berjalan. Maka seperti itulah gambaran tabiat aslinya manusia, lemah, hina, serta butuh pada yang lainnya. Pada intinya, semua yang melekat pada diri kita merupakan nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin yang wajib kita renungi. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lafaznya Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sejarah dicatat peradaban baru itu telah berubah mengarah kepada pengelolaan kehidupan bangsa dan negara. Sebuah kehidupan yang berpijak pada prinsip keadilan sosial, musyawarah untuk mufakat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan kebersamaan antar umat sesama manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah tatanan masyarakat yang kering dari nilai-nilai luhur kebajikan dan kebaikan. Hukum diterapkan secara tidak adil dan tanpa nilai keadilan.
perselisihan diselesaikan dengan kekerasan yang penuh dengan kebencian. Kesejahteraan bertabur berdasarkan materialisme berlebihan jauh dari kesolehan. Dalam menghadapi tatanan yang demikian, Nabi Muhammad SAW mengajarkan nilai-nilai ketauhidan, baik sebagai prinsip maupun praktik yang nyata diwujudkan pada sikap kita, karakter dan watak yang agung. Beliau memadukan nilai-nilai universal ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dengan tindakan dan perilaku yang nyata dalam berbagai aktivitas dakwah dan kemanusiaannya. Sungguh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Oleh karena itu, marilah kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaznya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian, melalui mimbar khutib ini, khutib berwasiat kita semua, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin jamaati fi salat jamaah rahimakumullah. Kehadiran Islam bagi umat manusia adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian dunia. Kata Islam dalam ungkapan Al-Quran memberi makna yang beragam. Paling tidak ada dua makna yang secara mendasar atau fundamental dari kata Islam. Pertama, kata Islam sebagai sebutan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 19 dijelaskan, Inna dina indallahi Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah Islam. Al-Imran ayat 19. Kedua, kata Islam sebagai agama yang mengajarkan sikap kepasrahan, keberserahan diri kepada Allah yang bersumber dari sikap dan jiwa ketaatan yang tulus dan total sebagai refleksi dari jiwa spiritual yang hanya menghambakan diri kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Imran ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Artinya, mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ma'asyiral muslimin jamaati fi salati jamaah Jumat rahimakumullah. Kualitas kepasrahan seorang muslim yang bersumber dari makna Islam itu di atas harus menjelma dalam realitas kehidupannya. Kualitas kepasrahan tersebut dapat diukur atau dilihat dari kenyataan sejauh mana kehidupan seseorang muslim mampu memberikan ketenteraman dan kedamaian bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Sebagaimana dalam bacaan zikir wirid kita setiap solatnya, ketenteraman dan kedamaian menjadi sentral dari doa-doa kita. Kedamaian adalah dambaan yang tinggi untuk kehidupan seorang muslim dimanapun ia berada. Adapun bacaan zikir yang senantiasa kita ucapkan atau kita lapaskan ialah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkau adalah kedamaian, Engkau sumber kedamaian, kepadamu mengalir kedamaian, maka hidupkanlah kami dalam suasana kedamaian. Masukkan kami ke dalam surga, tempat yang penuh kedamaian. Wahai Tuhan kami, Zat yang Maha Pemberi berkah, Tuhan yang sangat agung dan mulia. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang sahabat menemui baginda Rasulullah SAW. Dia mengadukan kasus pembunuhan terhadap orang tuanya dan menanyakan ketentuan hukum yang dapat dilakukan atas peristiwa tersebut. Seseorang telah membunuh orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau bahwa sahabat tersebut berhak menuntut qisas atau hukum mati atas pembunuhan orang tuanya karena Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurmu bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adahun ilaihi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ayat di atas telah menetapkan ketentuan qisas atas pembunuhan sengaja, bahawa hilang nyawa dibalas dengan nyawa. Nampaknya keputusan ini sesuatu yang sangat diharapkan sahabat yang dimaksud. Dia pun puas dengan keputusan Rasulullah SAW. Ketika sahabat tersebut begitu bersemangat untuk menuntaskan hukuman qisas, tetapi penuh dengan kobaran semangat dendam dan kebencian, Rasulullah SAW lalu menasihatinya, kalau kamu jalankan hak qisasmu atas pembunuhan tersebut, dalam artian kamu membunuh dia, maka kamu juga seperti dia sebagai seorang pembunuh. Lalu apa yang membedakan mereka berdua? Yaitu hanya hak hukum. Pembunuh pertama membunuh tanpa dasar hukum, tanpa alasan yang dibenarkan Islam. Sedangkan pembunuh yang kedua membunuh atas dispensasi yang dibenarkan oleh hukum. Tetapi pada akhirnya keduanya secara substansial tetap menyandang gelar atau predikat sebagai pembunuh pencabut nyawa orang lain. Tentu Rasulullah SAW tidak bermaksud merampas hak qisas pembalasan pembunuhan dari sahabat tersebut. Islam sangat menghargai dan menjaga hak-hak hukum seseorang. Prinsip ini terlihat dari cara retorika Rasulullah SAW dalam dialog beliau. Beliau terlebih dahulu menerangkan hak hukum qisas dalam peristiwa pembunuhan yang dilaporkan. Baru kemudian beliau menyentuh jiwa dan semangat moralitasnya, yaitu jiwa pemaaf. Jiwa yang dipastikan akan menjadi penggerak dalam menjaga perdamaian. Dalam peristiwa di atas, Rasulullah SAW nampaknya sedang mengajarkan model sikap bijak seorang Muslim, yaitu hak hukum tidak boleh kita lampiaskan jika semuanya didasarkan atas semangat kebencian dan permusuhan. Hak-hak hukum tidak boleh dilepaskan dari semangat moralitas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tebarkan perdamaian, berilah makan kepada fakir miskin, sambungkanlah tali silaturahim, dan solatlah di waktu malam di saat kebanyakan orang tidur. Niscaya kalian dimasukkan ke dalam surga Tuhan kalian, Darussalam. Hadis riwayat Muslim. Di akhir khutbah Jumat ini, khatib mengajak kita semua, marilah kita menjaga perdamaian sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tentu di kehidupan bermasyarakat, di dalam kita bermasyarakat ada konflik, ada kesalahpahaman, singgung menyinggung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang Muslim mampu mendamaikan konflik di tengah kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan damai dari dunia ini hingga di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Walisairil muslimin wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqihi wa amanatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa nabina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh lidda'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Qimus shalah.